Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatadda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah Wadduha termasuk golongan surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat. Arti Wadduha secara makna adalah waktu matahari sepenggalahan naik. Sebab diturunkannya surat Wadduha adalah setelah beberapa waktu Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Hal tersebut membuat Nabi Muhammad SAW dihina oleh kaum kafir Mekah, dengan ucapan, Muhammad sudah tidak dipedulikan Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Wadduha sebagai penegasan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan selalu menjaga utusannya tersebut tanpa terputus. Semua surah Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi yang mulia memiliki manfaat besar. Semua firman-Nya turun untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia, terutama ketika dibaca, direnungkan, dan diamalkan. Selain pahala, sebagian orang masih mencari keuntungan lain dari Al-Quran, yang bisa bermanfaat bagi mereka. Salah satu hal yang mereka cari adalah keutamaan ayat atau surah tertentu, seperti keutamaan surah Wadduha. Meskipun surat ini terbilang pendek karena memiliki jumlah ayat yang sedikit, jangan salah, karena surat Wadduha ini kaya akan keutamaan. Mengetahui surat Wadduha beserta artinya dapat menambah wawasan Qur'ani kita bersama. Berikut adalah 10 keutamaan surah Wadduha yang bisa kamu simak di bawah ini. Pertama, surat Wadduha mengingatkan manusia untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Surat Wadduha ayat 11 berbunyi, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Manfaat dari mengucap dan merasa bersyukur, adalah selalu merasa cukup, dan terhindari dari sikap iri, dengki terhadap hal-hal yang tidak kita miliki. Hal ini tentu baik bagi ketenangan hati dan pikiran, agar kita terhindar dari stres. Kedua, membaca surat Wadduha diibaratkan 360 sedekah. Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi, yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Nabiullah? Rasulullah menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah, engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hair Abu Dawud. Ketiga, surah Wadduha mengajarkan kita untuk berperilaku empati. Sebuah penelitian dari Universitas Islam Negeri Wali Songo yang berjudul Formasi Kecerdasan Sosial dalam Surat Wadduha menjelaskan bahwa benang merah dari surat 11 ayat ini adalah formasi kecerdasan sosial dan kandungan sifat empati tinggi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayatullah 2017. Manfaat berempati bagi kehidupan di dunia sangatlah nyata.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala perlakuan baik dengan perlakuan atau hal yang lebih baik. Begitu pula ketika memiliki empati antar sesama, sebagai manusia sudah selayaknya kita untuk hidup saling tolong-menolong. Keempat, ghanimah atau harta rampasan perang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dia berwudu, kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid, untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. H.R. Tirmidzi dan Ahmad, Hasan Syahih. Kelima, menjadi tambahan hafalan. Manfaat dari membaca surah Wad-Duha adalah bisa digunakan untuk tambahan hafalan surat pendek. Menghafal Al-Quran memang membutuhkan niat, tekad, dan komitmen, maka Anda bisa mulai dengan menghafal surat pendek. Menghafal kitabnya, Allah akan ada, dan semakin dekat dengan kita. Keenam, membuat kita mudah untuk menunaikan ibadah sholat duha. Ibadah sholat duha merupakan salah satu cara untuk mendatangkan rezeki. Insya Allah dengan melaksanakan sholat duha, membaca surah Wad-Duha, dan yakin atas kuasa Allah, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Rezeki ini tentu akan bermanfaat untuk hidup di dunia, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat, jika kita menggunakannya dengan baik, serta bersedekah. Ketujuh, mengajarkan kita untuk berperilaku baik pada anak yatim. Anjuran ini jelas tercantum dalam surah Wad-Duha ayat 9 yang artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Rasul Allah pun adalah sosok yang sangat menyayangi serta memuliakan anak yatim. Manfaat dari mengimani ayat ini adalah kita diperbiasakan untuk bersikap baik ke anak yatim dan semua orang. Kedelapan, diampuni segala dosa. Orang yang sholat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. H.R. Tirmidzi. 9. Penenang batin. Salah satu kehebatan Al-Quran terletak pada kesan yang dihasilkan saat membacanya. Meskipun tidak memahami sepenuhnya isi yang terkandung, bacaan tersebut mampu membawa perasaan nyaman, tenang, dan damai dalam batin. Mungkin kamu juga pernah merasakan pengalaman tersebut. 10. Penyelamat. Al-Quran akan menyelamatkan siapapun yang mengikutinya. Artinya, orang yang berpegang pada Al-Quran akan mendapatkan pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpeganglah kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat yang bermanfaat, obat yang diberkahi, penjaga bagi yang berpegang padanya dan keselamatan bagi yang mengikutinya. Demikian 10 keutamaan surah Wad-Duha yang dapat dijadikan penyemangat dalam beribadah. Tidak semua orang bisa mencintai Al-Quran secara langsung, beberapa di antaranya mungkin perlu mengetahui khasiat dan keutamaan dari suatu surah, seperti surah Wad-Duha ini. Semakin sering dibaca, tentu akan semakin menambah rasa sayang. Dan harapannya, rasa sayang akan mendatangkan kemanfaatan, kemudahan, dan rizki yang tak terduga dan tak terbatas. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridha-Nya. Semoga dengan terus berpegang teguh pada ajarannya, kita dapat menjadi umat yang mendapat petunjuk dan rahmat-Nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe serta komen pada kolom komentar. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.